Halo, salam jumpa lagi di Didayat YouTube channel. Hari ini kita akan menggambar pemandangan. Cara menggambar menggunakan pensil. Nah, ini alat-alatnya. Kalian harus saksikan, harus nonton video ini sampai habis agar tahu cara menggambarnya dan menggunakan pensil arang. Oke, ini banyak alat-alat yang nanti akan digunakan. Oke, lumayan banyak ya kan? Banyak gitu. Nah, kemudian kita siapkan kertasnya untuk menggambar. Nah, di sini kertas yang dipakai sebenarnya sih biasanya kertas sket ya. Untuk yang kertas sketchbook itu kan biasanya ada di Intermedia atau mana ada biasanya. Tapi kertas-kertas yang lain juga bisa, kertas folio, mau kertas buku tulis bisa, nggak masalah sebenarnya ya kan. Asal jangan kertas nasi, nanti susah buat gambar. Oke, ini untuk pertama digunakan yaitu pensil arang atau korkal pensil, ya kan? Kalian bisa gunakan pisau, cutter atau apapun untuk membuatnya ya kan. Kemudian setelah itu kalian gunakan kuas, kita gunakan kuas untuk meratakan serbuk pensilnya tadi ya kan. Pelan-pelan aja ya kan, nguasnya jangan terlalu kenceng, ntar sobek lagi itu kertasnya. Oke, kemudian setelah itu kalau misalnya sekiranya kurang bagus ya kan, untuk meratakan serbuk pensilnya bisa menggunakan tisu. Ya kan, di sini saya menggunakan tisu untuk meratakan pensilnya atau serbuk pensilnya. Ya kan, pelan-pelan aja untuk finish pensilnya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kalau misalnya masih belum rata, belum bagus, bisa ditambah lagi. Oke. Nah, sekarang sudah mendapatkan bentuk atau arsiran atau serbuk pensil saya sudah diratakan. Kemudian buatlah sket. Ya, di sini saya mulai menggunakan pensil arang untuk membuat sketnya. Itu sket berupa ya pegunungan kecil. Kemudian kita membuat pohon-pohonnya, ya kan, pelan-pelan aja, ya kan, membuat rantingnya. Tetap menggunakan pensil arang. Di sini menggunakan pensil arang karena pensil arang ini gampang ya atau mudah digunakan ini ya kan. Habis itu kayaknya juga awet sih. Harganya juga nggak mahal. Di sini saya menggunakan pensil arang yang lembut, biasanya yang soft ya kan, karena biasanya ada 3, ada soft, medium, dan hard. Tapi di sini saya menggunakan yang soft. Tapi bisa juga menggunakan kalau misalnya biar nggak terlalu nggak terlalu gampang kehapus atau itu ya gunakan yang hard juga nggak apa-apa, yang medium juga nggak apa-apa ya kan. Buat pohonnya agak rapat ya kan, kemudian bikin rantingnya agar kelihatan bahwa itu ini hutan nih ya kan, banyak pepohonan. Nah, setelah itu mulailah buatlah daun. Nah, arsiran daun ini buat daunnya pelan-pelan aja. Nah, seperti di gambar ini ya kan, saya membuat daunnya pelan-pelan. Tapi kadang cepetin biar nggak terlalu lama ya kan videonya. Nah, di sini membuat daunnya. Pertama sih biasanya saya menggunakan kalau ini yang medium. Ini pensil arang yang medium, saya menggunakan pensil arang yang medium. Pertama karena memang jangan langsung tebal untuk membuat daunnya. Jadi pertama tipis-tipis dulu, makanya saya menggunakan pensil arang yang medium. Nah, pelan-pelan nanti sampai semua pohon terlihat daunnya. Nah, setelah itu kalau misalnya udah semuanya daunnya dibuat, sekarang pakai kuas. Kuas ini gunanya adalah agar dedaunan ini agak rapat ya kan. Biasanya kan kalau di hutan pohon-pohon rapat kan daunnya kan rimbun gitu, rindang. Nah, ini menggunakan untuk mengarsirnya, arsir daunnya, dedaunan ini menggunakan kuas. Nah, ini kuasnya yang kuas saya sih biasanya gunakan kuas yang sedang sih, nggak terlalu kecil juga, yang nggak terlalu gede juga. Nah, ini kalau misalnya di zoom lebih dekat nih seperti ini. Nah, ya kan. Nah, setelah ini sih sebenarnya nggak langsung selesai juga. Habis itu setelah ini juga tetap ditebelin lagi. Nah, sekarang baru menggunakan pensil arang yang soft. Nah, jadi agak tebal kan, jadinya nantinya semakin tebal untuk dedaunannya. Nah, seperti yang di
gambar nih ya kan. Kalau di zoom menggunakan yang soft, nah ini kan daunnya, dedaunannya semakin terbentuk, semakin bagus, semakin terbentuk dedaunannya. Karena habis ini nanti juga tetap diarsir lagi ya kan, untuk kita mencapai ketebalan yang diinginkan, bahwa memang sudah terlihat terbentuk dedaunan yang rindang seperti itu. Oke, nah pelan-pelan saja. Nah, sampai semuanya rata dan ibaratnya sudah terbentuk daunannya. Nah ini sudah terbentuk daunannya, sudah mulai tebal, diarsir lagi. Nah sekarang saya menggunakan ini adalah alat dusel. Alat dusel gunanya untuk mengarsir juga ya kan. Jadi semakin detail untuk arsir di dedaunannya. Ini biasanya sih, ini sebenarnya alat dusel ini sih biasanya gampang sebenarnya buatnya, juga pakai kertas digulung gitu kan, kemudian ujungnya agak lancip gitu, udah bisa juga sebagai alat dusel ini. Jadi nggak kehabisan akal juga ya kan, kalau misalnya memang nggak harus beli gitu kan. Setelah ini lihat ya kan, sekarang sudah terbentuk dedaunannya. Nah yang ini saya menggunakan penghapus. Nah biasanya penghapus, kalau ini sih mereknya saya gunakan kemarin beli yang Power Castle ya kayaknya. Nah kayaknya iya. Nah sebenarnya bikin sendiri juga bisa pakai penghapus, kemudian yang penghapus kayak pensil gitu kan, biasanya banyak tuh di Intermedia itu, buat aja tuh dilancipin gitu, dilancipin kemudian untuk dia jadikan alat menggambar ya kan. Nah ini setelah jadi, buat untuk ranting-rantingnya di dalam pohon dibuat. Nah sudah terbentuk bahwa ini adalah pepohonan di dalam hutan ya kan. Udah cakep banget nih kalau udah gini ya kan, gampang mudah sebenarnya kalau misalnya ngikutin cara-caranya ya kan. Nah kalau ini saya menggunakan alat pensilnya ini yang ukuran 8B tadi itu. Ya memang dia lembut sih ya, agak halus kalau untuk yang teksturnya nanti kalau misalnya menggunakan pensil 2B itu. Nah kemudian dikuas lagi di batang pohonnya agar terlihat gelap. Nanti sih sebenarnya di sela-sela pohon itu juga diarsir lagi gitu kan, biar kelihatan bahwa ini pohon hutan gitu, hutan lebat gitu maksudnya. Nah, di sini saya untuk arsiran rumputnya saya menggunakan itu tadi penghapus monozero ya, penghapus monozero untuk buat rumputannya. Nah, di sini juga kita buat rumputannya. Kemudian setelah itu kita buat rumah. Kita gambar rumah. Nah, ini saya menggunakan pensil 6B kalau ya 6B. Ini menggunakan pensil 6B, tapi nggak terlalu ditekan untuk menggambarnya, jadi biar nggak langsung hitam gitu kan gambarnya, jadi pelan agak diangkat dikit gitu, jangan terlalu menekan untuk menggambarnya. Baru nanti sih kalau sudah jadi rumahnya baru boleh dipertebal lagi. Nah kalau sudah terbentuk rumahnya, kemudian kata gambar pintu, jendela dan lain sebagainya. Nah ini kan sudah mulai terbentuk ya kan, bahwa di sini pemandangan hutan, kemudian ada rumah. Nah, tampak bagus ya kan, menggunakan pensil, harusnya pastilah menggambar menggunakan pensil. Nah ini kan sudah mulai terbentuk, kita bentuk pelan-pelan bebatuan, karena misalnya kalau rumah di dalam hutan itu kan kalau misalnya pondasinya ya pakai batu kali ya kayak gini ya kan. Sesuai imajinasi kalian aja, nanti kalau misalnya kalian menggambar sendiri, praktek sendiri ya silahkan aja, di bawahnya mau pakai batu kali, mau pakai apa, ini rumah kayu atau rumah beton, mau rumah apa itu, atau mungkin camping ya kan, berkemah di pinggir hutan, ya itu nggak masalah ya kan.
sesuka kalian bisa membuat itu. Kalau di sini saya menggambarnya adalah rumah. Mungkin ya kayak mungkin villa atau apa ya kan. Nah, jangan lupa nih banget gambar rumputnya. Nah, untuk gambar rumput di sini saya menggunakan pensil mekanik karena pensil mekanik kan kecil ya, tipis ya, jadinya enak kalau untuk gambar rumput yang mungkin yang yang tipis gitu kan. Kalau pakai yang nanti yang ini kan terlalu tebel. Nah, ini kalau baru untuk pinggir-pinggirnya untuk memperjelas rumputnya saya menggunakan pensil arang lagi. Nah, untuk rumputannya saya menggunakan pensil arang lagi agar lebih jelas gitu. Nah, ini untuk membuat pepohonan yang di belakang saya menggunakan lagi serbuk pensil, yaitu dari pensil arang ya, yang menggunakan pisau tadi. Nah, ini untuk pohon, karena pohon kan biasanya dapat sinar matahari ya dari belakang hutan sini ya, makanya dia batangnya juga nggak gelap. Nah, jadi karena kena sinar matahari makanya batangnya lebih terang di bagian luarnya. Nah, di sini saya menggunakan pensil mono zero untuk membuatnya. Nah, makanya pohonnya juga terlihat bahwa kena sinar matahari nggak hitam gitu loh, tapi memang nanti bagian di belakangnya juga dikasih arsiran pakai pensil agar terlihat bayangan dari pohon itu. Nah, ini untuk menggambar daunnya pelan-pelan aja. Nah, ini tadi saya menggunakan lagi untuk tisu untuk meratakan. Nah, ini untuk mempertebal daunannya, tapi nggak terlalu tebal banget kayak yang sebelahnya ya, karena berbeda, karena di sini adalah terkena sinar matahari langsung, makanya berbeda. Kita membuat teksturnya pelan-pelan aja ya kan, tapi di sini saya percepat sih nggak apa-apa ya. Nah, ini detailnya saya menggunakan yang tadi penghapusnya ya kan, untuk membuat detail dari dedaunan itu karena dia terkena sinar matahari maka kan nggak mungkin gelap ya kan, ada terangnya ya, ada gelapnya. Tapi yang jelas lebih terang daripada yang pohon yang di sebelahnya gitu. Ini detailnya makanya saya zoom biar terlihat jelas gitu kan. Nah, ini yang menggunakan alat dusel lagi, tapi ini yang agak gede. Sebenarnya kalau misalnya membuat yang gede juga bisa. Ini kan gulungan kertasnya tinggal ditebelin aja, nanti dilancipin di bagian ujungnya juga bisa, sama aja. Kegunaannya juga nanti sama gitu. Nah, ini kalau misalnya dideketin lagi ya kan, menggunakan tadi yang penghapus mono zero untuk membuat pohonnya ya, untuk menggambar pohonnya. Nah, ini kan sebenarnya kan sama ya kan, mono zero, cuman ujungnya kan saya lancipin lagi tuh, ya kan? Saya lancipin lagi tipis gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dibuat menggambar ranting itu ya emang bisa kecil ya kan tuh. Iya. Makanya dia kelihatan terlihatnya juga, oh ini rantingnya memang kecil-kecil, kemudian kena sinar matahari. Tapi kan memang belum selesai, nanti kan kita buat untuk arsirannya. Di belakang pohon itu ada bayangan ada bayangan hitam, kena bayangan pohonnya. Nah, ini saya menggunakan di sini itu pensil 8B untuk membuat bayangan dari pohon ya kan, sisi gelapnya ya kan, karena terkena sinar matahari, kemudian di belakang pohon itu dia kan gelap gitu kan. Nah, kita buat menggunakan pensil, saya di sini menggunakan pensilnya 8B. Cuman sih nggak terlalu ditekan juga, karena nanti kalau ditekan takutnya dia terlalu hitam gitu kan, terlalu jelas gitu. Nanti kalau sama sebelahnya kontras ya kan. Nah, ini yang terakhir kita menggambar bentuk awan ya kan. Nah, ini awannya saya menggunakan itu tadi alat dusel ya. Nah, karena kan tadi sudah ada arsiran dari serbuk pensil ya, jadi tinggal ngeratain aja, tinggal membentuk awannya aja.
Kan pelan-pelan. Kalau sudah terbentuk awannya, baru di sini saya menggunakan untuk sisi terangnya ya, awan yang terkena cahaya matahari, karena kan pasti awan juga nggak semuanya juga terkena matahari, ada yang terang, ada yang gelap, ada bayangannya. Nah di sini untuk yang bagian yang terkena sinar matahari, saya menggunakan penghapus mono zero, atau sebenarnya penghapus yang lain juga bisa. Ibaratnya nanti tinggal kalian diperkecil aja ujungnya. Penghapus biasa juga bisa, nanti dipotong aja. Itu biasanya kalau saya sih pakai cutter. Besok deh, lain kali saya buatin untuk penghapus ya. Untuk yang seperti ini saya buat pakai yang penghapus biasa. Nah ini kalau misalnya sudah terbentuk seperti ini, di bagian terangnya sudah mulai dibuat atau menggunakan tadi yang penghapus tadi. Nah ini kan tampak jelas bahwa di sini sinar matahari itu dari arah yang sebelah kanan kan. Nah, ini jadi bagus. Oke. Sampai di sini ya menggambar kita hari ini. Udah jadi ini gambarnya. Oke. Jangan lupa klik like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sampai jumpa di video-video menggambar selanjutnya. The Dayat YouTube channel. Salam menggambar.